Kalau pernah berlayar ke Galapagos, kamu mungkin cukup beruntung untuk melihat makhluk yang sangat luar biasa ini. Ikan ini disebut ikan kelelawar berbibir merah dan ia terlihat seperti kelelawar yang merias wajahnya dengan menor. Kamu bisa menemukannya di kedalaman 5 hingga 100 meter. Gak akan terlewat kok, karena ikan ini bisa tumbuh hingga 25 cm. Kebanyakan ikan ini bersantai di dasar laut. Di sana, ia mengacak-acak dasar laut dengan kaki sirip kecil yang gemuk dengan kaki yang cukup besar. Ya, ikan berjalan memang sangat aneh. Namun, dari waktu ke waktu, ikan ini muncul ke permukaan untuk melihat apakah ada sesuatu yang menarik. Kamu juga bisa menemukan ikan ini di tepi terumbu karang loh. Ikan kelelawar berbibir merah gak suka perairan hangat. Jadi, kamu akan lebih sering menemukannya di perairan yang lebih dingin. Ini adalah ikan sungut ganda. Ikan ini memikat mangsanya dengan cuping berdaging. Lihat nggak benang yang muncul dari moncongnya? Ikan ini biasanya punya kepala besar dan mulut lebar. No comment deh. Ekor dan tubuhnya relatif kecil. Ikan kelelawar berbibir merah punya daging tumbuh di kepalanya. Dengan cara itulah ia menangkap hewan-hewan yang lebih kecil seperti moluska, udang, dan ikan-ikan kecil. Lihatlah makhluk aneh yang bersembunyi di laut dalam ini. Makhluk ini disebut ikan tripod dan kamu bisa menemukannya di seluruh Samudra Hindia, Pasifik, dan Atlantik. Lihatlah siripnya yang panjang dan bertulang. Sirip ini dapat memanjang hingga 1 meter dari bagian bawah dan ekornya. Ilmuwan menduga ikan ini memompa cairan ke dalam sirip ini saat berdiri sehingga tubuhnya bisa tetap kaku. Ketika berenang, siripnya yang panjang mengambang dengan lembut di bawah tubuhnya yang terkadang terlihat agak canggung. Maksudku, berjalan saja sudah terlihat aneh sih, tapi keren. Ayo ngaku. Ikan tripod berevolusi untuk duduk di atas siripnya yang cukup panjang agar lebih tinggi. Dengan begitu, ia bisa berada dalam posisi yang sempurna untuk menangkap ikan, udang kecil, dan hewan-hewan kecil lainnya yang malang namun lezat yang dibawa oleh arus laut ke dalam mulutnya. Kalau dipikir-pikir, ini adalah mekanisme yang sempurna. Di dasar laut hampir nggak ada arus, jadi ia harus bekerja lebih keras. Dan ikan ini bahkan nggak bisa melihat mangsanya datang. Ia nyaris buta karena menghabiskan sebagian besar waktunya di habitat yang gelap. Tapi siripnya yang panjang dapat merasakan getaran dalam endapan lumpur yang dibuat oleh hewan-hewan kecil yang melintas di dekatnya. Dan sirip dada yang berada tepat di belakang kepalanya adalah semacam antena. Ini memberi informasi tambahan tentang datangnya makan malam. Ngaku deh, kamu pasti belum pernah melihat hewan yang jutek seperti belut kaus ini. Belut ini memang punya sirip panjang dan tubuh yang panjang, apalagi dari namanya. Tapi ia sebenarnya bukan belut. Keluarga belut kaus punya anggota yang berbeda, masing-masing punya ciri khasnya. Misalnya, belut tak berwajah. Seperti namanya, spesies ini sebagian besar nggak punya wajah. Beberapa di antaranya punya mata yang berfungsi, sementara yang lain enggak. Beberapa belut mengeluarkan suara aneh saat mencari pasangan. Dan banyak dari belut ini hidup di perairan dalam. Banyak ikan punya sirip perut di bawah tubuhnya. Tapi belut kaus lebih canggih loh. Sirip perut mereka berkembang melalui evolusi. Itu sebabnya sekarang ada duri panjang dan ramping di bawah kepalanya. Padahal belut asli bahkan nggak punya sirip perut. Kamu bisa melihat ikan terbang melompat keluar dari perairan laut yang hangat di seluruh dunia. Berkat bentuk tubuhnya yang ramping, ikan ini bisa punya kecepatan sekitar 60 km per jam saat masih di bawah air. Ketika ikan mencapai kecepatan tersebut, ia hanya perlu menuki ke atas dan menembus permukaan. Ikan ini dengan cepat mengibaskan ekornya saat masih di bawah permukaan. Lalu, ia mendorong dirinya sendiri dengan sedikit bantuan dari teman-temannya. Maksudku, dari sirip dada besar yang terlihat seperti sayap. Begitulah cara ikan melarikan diri dari hewan-hewan yang lebih besar yang mengejarnya. Ada begitu banyak predator di luar sana yang mengintai dari kedalaman laut dan berharap bisa menangkap ikan terbang. Misalnya, tuna, makarel, ikan todak, marlin, dan beberapa ikan yang lebih besar lainnya. Tantangannya sangat besar, sehingga ikan terbang perlu mengembangkan strategi yang baik untuk melarikan diri. Tapi ketika ikan berada di permukaan, ia terkadang menjadi target burung. Selain itu, ikan juga tertarik pada cahaya, dan para nelayan tahu itu. Jadi mereka menggunakan cahaya untuk menangkapnya. Sepertinya semua ingin mengusik ikan ini ya.
Pada awalnya, kamu seperti melihat sebuah kantong plastik kecil, tapi sebenarnya ini adalah hewan laut yang nyata. Tapi masih cukup aneh sih, yang bisa tumbuh hingga 15 cm. Dari sudut pandang yang berbeda, kamu bisa melihat bagaimana ia mendapatkan namanya. Ya, berkat tubuhnya yang berwarna merah muda dan mungkin karena ia sangat menyukai dasar laut yang berlumpur. Hanya itu kesamaannya dengan babi. Hewan kecil ini sebenarnya sejenis teripang. Ngaku deh, hewan ini sangat menggemaskan kan? Dengan kaki tabung di punggung, perut bagian bawah, dan di sekitar mulutnya. Makhluk ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengendus-endus di dasar laut yang berlumpur. Makhluk ini biasanya memakan sisa-sisa ganggang yang mati atau potongan-potongan lezat lainnya yang jatuh ke suatu tempat dari permukaan. Tentu saja, makhluk ini juga bisa memakan sesuatu yang lebih besar. Misalnya, seekor paus utuh. Babi laut adalah pengasuh laut dalam yang hebat bagi kepiting litodit remaja. Ayo, coba ucapin. Peneliti melihat kepiting kecil ini bersembunyi di bawah dan memanjat tubuh babi laut. Itu mungkin cara kepiting muda untuk tetap aman dari predator berbahaya, dan cara bagi babi laut untuk menghabiskan waktu dan mendapatkan uang tambahan. Pada awalnya, malaikat laut terlihat seperti animator kreatif yang memutuskan untuk membuat kartun dengan karakter yang mengharukan. Tapi yang kamu lihat ini adalah makhluk nyata, siput laut kecil yang sedang berenang. Tubuhnya transparan, seolah berasal dari negeri dongeng. Dan lihat kepakan sayapnya yang anggun. Pastinya bukan sesuatu yang kita harapkan dari siput kan? Kalau diberi pilihan, makhluk ini lebih suka tinggal di perairan dingin. Siput dan keong biasanya masuk dalam kategori yang disebut gastropoda. Dan anggota kelompok ini biasanya punya kaki yang berotot. Namun dalam kasus malaikat laut, kakinya berkembang menjadi pelengkap yang mengingatkan kita pada sayap. Inilah yang membantunya berenang di perairan terbuka. Makhluk ini juga nggak punya cangkang, tapi jangan biarkan penampilan manis seperti malaikat menipumu. Makhluk-makhluk ini cukup licik. Makhluk ini menggunakan tentakel dan bagian yang disebut radula ketika mereka ingin menarik siput lain dari cangkangnya. Dan melakukan apa? Oh, itu. Saat pertama kali melihat makhluk yang disebut siponopor raksasa ini, aku nggak merasa makhluk ini menakutkan karena terlihat seperti kelabang. Dan seberapa besar ukurannya? Ternyata bisa memanjang hingga 40 meter. Oke, ini nggak terlihat menakutkan bahkan setelah dilihat lagi. Tapi aku tetap nggak ingin berurusan dengannya. Ini terlihat seperti tali panjang yang mengambang di kedalaman laut. Meskipun terlihat seperti tali konyol yang hanya diam, makhluk ini adalah kumpulan bagian-bagian yang cukup fungsional, yang masing-masing bagiannya punya fungsi khusus. Beberapa bagian bertugas untuk menangkap mangsa, sementara yang lain mencerna makanan. Beberapa bagian ada yang berfungsi untuk reproduksi, sementara yang lain mengarahkan tali ini. Waduh, maksudku tubuh dengan berenang. Hewan ini bersifat bioluminescent, yang artinya memancarkan cahaya. Ketika ia menabrak benda yang ada di depannya, batangnya akan bersinar dan kamu bisa melihat cahaya biru yang terang. Gurita flapjack ini imut ya. Dengan lengan berselaput yang kekar, mata yang besar, dan sirip yang mengingatkan kita pada telinga di mantelnya, benar-benar menggemaskan ya. Kamu akan menemukan gurita flapjack di dasar laut. Gurita ini senang menghabiskan sebagian besar waktunya di sana, karena di sanalah ia bisa bersantai dan berbaring, seperti pancake. Dan ketika ia merasa sudah waktunya untuk pergi ke suatu tempat, makhluk kecil ini berenang atau melayang-layang di dasar laut. Ia mengepakkan sirip dan mengayunkan jaring lengannya. Dan gak terlihat seperti gurita, lebih seperti jelly yang berdenyut. Ya, memang aneh sih.